Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua, semoga kita selalu diberikan kesehatan lahir batin, dilancarkan segala urusan, dimudahkan mencari rezeki dan diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bagi sopir yang sudah berpengalaman, jam terbangnya sudah tinggi dan bisa dibilang sudah mahir saat awal masuk mobil yang akan mereka kemudikan, pasti setelah duduk mereka nyetel tempat duduk kurang ke depan atau ke belakang, sandarannya bagaimana, dan langkah selanjutnya pasti akan melakukan penyetelan kaca spion, memperhatikan kaca spion kanan kiri arahnya sudah pas atau belum, dan spion atau kaca bagian tengah, ya, atau kaca bagian tengah ini. Untuk penyetelan kaca spion sudah saya bahas di video saya sebelumnya dan nanti akan saya tulis di kolom deskripsi caranya seperti apa yang pas, yang tepat. Itu setelan yang saya gunakan. Saya hanya berbagi pengalaman di sini ya, bukan untuk menggurui. Dan di video kali ini saya menanggapi belepotan, menanggapi komentar di video saya sebelumnya. Berarti kaca spion tengah itu nyetelnya harusnya bagaimana? Nah, sebelum kita menyetel kaca spion tengah ini, kaca tengah ini loh ya, kita harus tahu manfaatnya seperti apa. Yang pertama, ini sangat berguna saat kita melaju di jalan. Kita bisa mengetahui secara pasti di belakang kita apakah ada mobil atau motor yang kita tidak bisa kejangkau dari pandangan kaca spion kiri dan kanan, artinya berada di persis di tengah-tengah kita, di tengah-tengah dari kendaraan kita bagian belakang. Kita bisa menggunakan kaca tengah ini sebagai bantuan. Itu yang pertama. Yang kedua, saat kita mundur. Saat kita mundur, tentu ada hubungannya yang pertama tadi. Tentu kita juga harus memperhatikan bagian belakang dan memperhatikan bagian belakang saat kita mundur. Kalau kita hanya mengandalkan kaca spion kanan dan kiri, bagian tengah nggak kelihatan, lur. Bagian tengah itu nggak bakal terlihat. Makanya kita harus menggunakan kaca tengah ini untuk bantuan. Apakah di belakang sana ada pohon, atau di belakang sana ada objek apapun atau tidak. Ya, itu sangat penting. Itu yang kedua. Yang ketiga, mungkin saat kita sedang berjalan bersama keluarga, saudara, atau orang siapapun, kalau kita sedang mengobrol, otomatis kita pengen melihat lawan kita ngobrol. Kita nggak perlu nengok ke belakang, kita hanya sedikit memperhatikan kaca tengah ini. Pas posisi setelannya, sedikit aja memperhatikan sambil kita nyupir. Jadi tidak mengganggu konsentrasi kita saat memegang kemudi. Itu. Maka penyetelan ini harus tepat. Namun yang jadi pertanyaan, apakah saat mundur ini bisa melihat bagian bawah dari kendaraan kita? Artinya di bawah kaca belakang. Nggak bisa, lur. Ini nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Makanya kalau mobil yang sekarang itu minimal sudah ada sensor di bagian kiri kanan agar mengetahui di belakang kita saat mundur itu ada objek atau tidak. Sensor akan bunyi. Syukur-syukur kalau ada kamera mundur. Ya, ini sangat bermanfaat. Mungkin ada anak kecil di bagian di belakang mobil kita yang tidak terjangkau oleh kaca tengah ini bisa terlihat dari kamera mundur. Makanya bagi Anda yang sudah mempunyai mobil tapi belum ada kamera mundur, sebisa mungkin pasang kamera mundur karena itu sangat penting. Sangat penting. Gitu ya, Lor ya. Bisa dipahami ya. Cara penyetelannya sekarang bagaimana, Pak Decanya? Ada. Lalu cara penyetelannya bagaimana? Kalau saya cara penyetelannya cukup seperti ini. Saya bisa menjangkau bagian belakang dan saya bisa melihat penumpang saya. Jadi kalau saya ngobrol itu bisa sambil melirik. Jadi bisa tahu gitu loh. Enggak
apa ya Lur ya, jadi kalau kita ngobrol itu nggak ada lawan, nggak melihat lawan kita kan rasanya kurang etis, nggak enak gitu. Ya memang lawan kita menyadari karena kita juga sedang nyopir, tapi ya kadang-kadang itu refleks aja, kita pengen melihat lawan kita ngobrol. Kecuali kalau di telepon beda urusan lah itu ya. Makanya cara penyetelannya ya seperti itu. Kalau di mobil ini kita bisa menyetel naik turunnya seperti ini. Jadi misalkan ini posisi tuas ini turun ya. Kita bisa menjangkau bagian belakang dengan sempurna. Kita bisa melihat lawan kita ngobrol. Kalau malam hari misalkan, karena kita silau dari tengah, cahaya mobil yang dari belakang, kita bisa naikkan ini. Tek. Jadi rasa silau kita berkurang. Tidak langsung mengenai mata kita. Karena mau nggak mau kaca ini pas di mata kita Lur. Kaca tengah ini. Mau nggak mau memang pas di kaca tengah ini langsung ke mata kita. Nah, itu cara penyetelannya seperti itu ya. Cara penyetelannya seperti itu, manfaatnya seperti itu, gunanya seperti itu, saya jelaskan semua. Itu pengalaman saya, semoga bisa menjadi pembelajaran, tambahan pengetahuan untuk para pemula khususnya tentang kaca tengah, agar suatu saat jika sudah mahir mengemudi di jalan raya, di jalan tol atau jalan biasa, tidak menyepelekan kaca tengah ini dengan berbagai manfaat tadi. Oke, gitu aja ya Lur ya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan mantap.